sesi tanya jawab untuk yang terakhir nanti dimajukan untuk yang sesi Prof. Hadi. Nanti ada beberapa pertanyaan yang mungkin para partisipan akan ajukan ke Prof. Hadi saat ini. Jadi pertanyaan pertama dari Pak Firman Heru Kurniawan. Jadi pertanyaannya begini, Prof. Kita sepakat bahwa agroforestry bisa menjadi solusi. Namun prakteknya pada tingkat tapak, masyarakat sering mengeluh dengan harga produk agro yang sangat fluktuatif karena hadirnya tengkulak. Di sisi lain, masyarakat atau bahkan kelompok pengelola agroforestry pada suatu desa seringkali tidak memenuhi target produksi karena keterbatasan lahan sehingga mau tidak mau menggunakan jasa tengkulak sebagai jembatan untuk distribusi produk. Bagaimana pendapat Profesor Hadi Susilo Arifin mengenai kasus seperti ini, dan apakah langkah kita untuk menanggapi kasus seperti ini? Jadi mungkin dari pengalaman Prof. Hadi, apa saja istilahnya problem solving untuk masalah tengkulak ini, Prof? Mungkin bisa langsung dijawab. Baik, terima kasih banyak Dr. Sugeng. Mas Firman, Pak Firman, ini pertanyaan yang hebat ya. Meskipun itu adalah hal-hal yang memang banyak kita jumpai ya. Jadi problematika kita lalu di pasaran, di pemasaran, dan kemudian terjebak pada lingkaran tengkulak ya. Ini masih mending tengkulak, kadang-kadang pengijon gitu. Ini lebih parah lagi kalau petani-petani agroforestry kita sudah terjebak di lingkaran setan pengijon begitu. Nah, hal ini tentu saja harusnya tidak sendiri-sendiri. Jadi saya banyak belajar pengalaman dari Jepang, dari China, Taiwan, Korea ya. 4 negara itu yang pernah saya kunjungi, terutama Jepang itu sebagai tanah air kedua bagi saya ya. Karena kami setelah lulus pun kami masih sering diundang, kerjasama masih berlangsung, sehingga saya sering bolak-balik ke sana. Ada satu hal yang barangkali kita perlu bukan menjadi follower, tapi kita belajar dari keberhasilan mereka, yaitu adanya suatu perencanaan di dalam marketing, dan ini tidak sendiri. Saya yakin di Indonesia kan sudah ada kelompok tani, ada kelompok wanita tani. Barangkali untuk praktek-praktek agroforestry juga bisa saja membentuk kelompok tani agroforestry atau kelompok wanatani begitu ya. Sehingga perencanaannya itu diprogram sedemikian rupa. Jadi pemilihan komoditas, kombinasi komoditas, tidak latah, semua menggunakan komoditas yang sama sehingga pada waktu panen raya sama di dalam mekanisme ekonomi supply dan demand gitu ya. Ketika supply banyak maka harganya akan jatuh. Tapi kalau planningnya bagus sehingga melihat kalender tanam, melihat kesesuaian, barangkali kalau di Jawa kan dulu ada Pronoto Timongso gitu ya, bisa mengatur dengan kearifan lokal, tapi dengan adanya global climate change ini juga ada perubahan-perubahan. Tapi lebih ke mekanisme agribisnisnya. Saran dari kami kalau belajar dari 4 negara di Asia tadi, maka pembentukan koperasi itu jauh lebih baik gitu ya. Nah, bagaimana memberdayakan koperasi desa? Kalau dulu kan ada yang namanya KUD gitu. Ada yang sukses, ada juga yang tidak sukses gitu. Nah, kita sebenarnya belajar evaluasi yang sukses itu kenapa bisa sukses, dan itu diikuti. Karena baik di Jepang, di China, di Korea maupun di Taiwan, itu hampir koperasinya yang membuat mereka maju. Karena koperasi ini yang mengendalikan harga, yang membuat selling price, yang membuat floor price, yang lalu menampung produk-produk dari agroforestry. Sebenarnya bukan hanya praktek agroforestry, praktek pertanian monokultur juga sering dipengaruhi oleh tengkulak begitu. Sehingga tengkulak itu akan ada sedikit pengaturan yang dikelola oleh householders dalam bentuk koperasi. Selain koperasi juga adanya bank. Dulu ada KUD, ada bank, ada BUD juga, bank unit desa. Entah kemana, menghilang sedemikian rupa, entah karena manajemennya dan sebagainya. Padahal konsepnya itu bagus sekali. Jadi kalau di setiap desa ada
KUD atau BUD, entah apapun namanya, itu adalah dua lembaga keuangan yang bisa mengatur pemasaran pada skala sektor pertanian di pedesaan maupun di perkotaan, karena sekarang sudah ada urban farming. Nah, begitu juga kalau sekarang sih sebenarnya dengan kemajuan dari IoT, Internet of Things, mestinya petani juga dididik untuk membuka seluas-luasnya menerima kemajuan teknologi industri 4.0, sehingga mereka bisa menjual langsung tidak melalui tengkulak seperti petani-petani di kota. Minggu depan aku mau panen, kurang lebih akan ada sekian kintal apa, sekian puluh kilo apa, sebelum dipanen ordernya sudah ada. Nah, ini juga salah satu bisa melalui anak-anak mudanya dengan startup-nya dan sebagainya. Tentu kita nggak akan selesai sejam 2 jam ya diskusi ini. Tapi pada prinsipnya Mas Firman, barangkali mari kita membuka diri dengan membentuk tadi yang standar adalah koperasi dan bank unit desa, dan juga bagaimana petani lebih melek gadget, memanfaatkan industri 4.0 untuk dipraktekkan di pedesaan. Demikian, Pak Moderator. Ya, halo? Ya, cukup? Ya, cukup. Sebetulnya ini ada yang masuk dari Pak Rudi Arsono. Apakah mau bertanya? Atau dari Bu Nofri ya, Bu Nofri? Ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sugeng, Pak Moderator. Suatu presentasi yang sangat menarik sekali, Prof. Hadi, tentang landscape. Ya, jadi sepertinya kita hari ini walaupun seminarnya virtual, tapi kita seperti dibawa wisata kemana-mana oleh Prof. Hadi. Mulai dari Bogor sampai ke Bali. Jadi suatu hal yang menarik sekali. Saya ada beberapa pertanyaan ya, Prof. Jadi begini, struktur landscape itu sebenarnya, apalagi kalau di kita, di Indonesia, itu kan sangat beragam sekali. Kemudian struktur landscape itu biasanya juga akan mempengaruhi aliran genetik ya, Prof. Jadi perkenalkan, saya Nofrinelli dari Universitas Andalas. Bidang saya adalah entomologi, khususnya adalah tentang pengendalian hayati. Jadi dalam ini saya melihat suatu pandangan seperti ini. Ketika struktur landscape itu berbeda, itu juga akan mempengaruhi aliran genetik, khususnya untuk agen hayati seperti predator, parasitoid, serangga lah khususnya seperti itu ya, Prof. Hadi. Nah, jadi ketika ada satu lokasi mempunyai populasi musuh alaminya sangat tinggi, itu akan susah sekali atau tidak akan bisa dipindahkan atau diintroduksi ke lokasi lain, karena sudah ada suatu perbedaan genetik, sehingga kita perlu mengkaji lagi bagaimana sex allocation-nya, kemudian bagaimana pengujian-pengujian apakah bisa diintroduksi atau tidak. Nah, jadi suatu hal yang menarik hari ini kita membahas tentang landscape ini. Menurut Prof. Hadi, bagaimana kita memberdayakan jasa landscape ini sehingga bisa keberlanjutan dari hidup, keberlanjutan dari perkembangan agen hayati itu bisa terjaga. Kira-kira menurut Prof. sebaiknya apa yang bisa kita lakukan? Terima kasih Pak Moderator. Ya, terima kasih Bu Nofrinelli. Pertanyaan bagus sekali. Monggo langsung dijawab. Baik, terima kasih Pak Moderator diberi kesempatan menjawab. Dr. Novinelli yang saya hormati, jauh di Mato, tapi dekat di hati. Kita di layar dekat nih, Uni Nelly.
Baik, ini pertanyaan yang sulit sebenarnya ya, tapi karena saya menekuni ekologi lanskap atau landscape ekologi, dan saya juga paling tidak tadi sudah menyebut ya bahwa struktur landscape adalah bagian dari ekologi landscape, dan juga apa namanya, ada landscape function dan ada juga landscape change, landscape dynamic, dan juga dipengaruhi oleh kultur dari manusia itu sendiri. Nah, kaitan dengan ilmu yang Uni Nelly geluti, entomologi atau proteksi tanaman, kalau di kita kadang-kadang meskipun ada bagian-bagian lagi ya. Dan bagaimana tadi yang disebutkan agen hayati itu bisa terlestarikan dengan struktur landscape yang ada. Justru dengan mempelajari ekologi landscape mestinya, karena ini bukan hanya dipraktekkan oleh ahli arsitektur lanskap atau perencana kota, perencana wilayah, orang kehutanan, planologi, tapi juga digunakan oleh beragam perencana-perencana ilmu lainnya yang akan diterapkan di muka bumi. Termasuk ahli pertanian dalam menata struktur landscape pertaniannya. Dan ini tentu saja hubungan kalau kita berbicara hama, penyakit ya, terutama hama, pasti di sini kan ada musuh-musuh alami, ada predator yang berhubungan dengan prey, dengan yang dimangsanya. Nah, kalau kita lihat struktur dari bentang alam, terutama kita berbicara basisnya adalah watershed unit atau water catchment area, di upper stream, hulu, the middle stream, the downstream, dan pasti struktur landscape-nya berbeda, yang di hulu, di tengah maupun di hilir. Nah, tapi di dalam mozaik lanskap, misalnya ada area pertanian. Karena itu kita approach-nya adalah landscape approach, bukan tapak, bukan site approach. Kalau site approach, kalau perkebunan ya hanya lihat perkebunan saja. Kalau sawah ya hanya lihat sawah saja gitu. Tegalan lihat. Kalau ini dalam landscape approach, jadi di perkebunan di sekitarnya tuh tentu ada permukiman, ada kebun campuran, ada talun, ada hutan, ada tegalan gitu ya, ada sawah. Begitu juga kita berbicara sawah. Ya, nanti ada hedgerows, ada juga hedgerows itu apa ya, suatu koridor-koridor semak belukar. Kadang-kadang orang yang lalu mau rapih, mau bersih dibabat habis. Padahal itu berbahaya. Sebenarnya hedgerows itu adalah habitat untuk ada musuh-musuh alami ada di situ. Musuh-musuh alami ada di situ. Sehingga ketika ada serangan misalnya wereng, nah, predator dari werengnya itu tinggalnya di galengan-galengan yang terdiri dari semak belukar. Karena itu petani yang bijak, mereka tidak akan membabatnya. Mereka akan membiarkan. Dari pengetahuan tradisionalnya mereka tahu, disitulah predator bahasa modernnya ya. Sehingga ketika ada serangan yang berlebihan, pasti akan terkontrol. Nah, kita sebagai orang modern, apalagi dengan ilmu pengetahuan yang lebih maju, kita memahami ekologi lanskap itu. Sehingga di mana musuh alami berada, maka landscape-nya harus dipertahankan. Jangan distraction, jangan dirusak begitu ya. Kemudian tentu karena di sini ada hubungan predator dan prey seimbang. Bahkan beberapa mahasiswa entomologi yang mempelajari ekologi lanskap, ada yang saya bimbing, ada yang hanya mengikuti kuliah saya, tapi diskusi di kelasnya menarik sekali. Mereka sudah menjadi dosen di Udayana, menjadi dosen di Unram, itu mempelajari bagaimana hubungan predator dan prey, baik yang hama di permukaan tanah, yang di bawah tanah, maupun yang di udara, yang di atas tanah. Lalu dari segi distance, dari segi jarak, lalu bagaimana koridor penghubung, bagaimana tadi ya agen-agen hayati ini dia mempunyai ekosistem di mana yang harus dilindungi oleh kita. Dan tentu saja untuk ini juga sekarang mulai banyak digunakan tanaman-tanaman yang bisa menarik ya musuh alami, misalnya tanaman refugi ya, dengan beberapa kosmos dan sebagainya. Itu bisa kita tanam di sekitar landscape
di mana komoditas itu mau kita lindungi gitu. Jadi memang pengetahuan ini sekarang jauh lebih baik ya. Mungkin zaman dulu petani punya pengetahuan tradisional. Nah, sekarang kita punya pengetahuan-pengetahuan ilmiah yang lalu bisa dibuktikan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Barangkali itu sehingga landscape ekologi ini sangat penting sebenarnya dipahami oleh ahli pertanian termasuk entomolog. Demikian Uni yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Terima kasih Prof. Hadi. Terima kasih. Sami-sami. Terima kasih. Saya Terima kasih. kembalikan layar kepada Pak Moderator. Terima kasih Bu Dr. Nevrin Nelly dari Padang tadi. Bagus sekali pernyataannya. Yang pertanyaan selanjutnya ini juga udah mengantri di chat. Jadi pertanyaan dari Pak Sam Haryanto. Jadi pertanyaan buat Prof. Hadi Susilo. Sejauh mana keberhasilan program agroforestry di Indonesia? Pertanyaannya berat sekali ini, Pak. Sementara ada data bahwa penebangan hutan ilegal masih terjadi seperti di Pegunungan Meratus, Kalimantan Selatan. Sudah cukup banyak peraturan perundang-undangan yang dibuat, tetapi dalam implementasi di lapangan belum sesuai harapan. Secara teori sangat ideal, tetapi secara kenyataan belum sesuai. Sanksi yang diberikan belum sesuai dengan seharusnya bagi pelanggar. Kejadian yang ironis di Kalsel adalah banjir dan ini ditengarai adalah akibat deforestasi di bagian hulu. Jadi pertanyaannya, bagaimana keberhasilan program agroforestry itu mendukung atau memitigasi yang bencana atau merecover hutan di Indonesia itu, Prof. Kira-kira seperti itu. Bisa langsung dijawab. Iya, dari Pak siapa tadi Nawun Sewu? Sam Haryanto dari Universitas Lambung Mangkurat. Dari Pak Sam Haryanto. Sam ya, Pak Sam ya. Pak Ya. Sam Haryanto, Lambung Mangkurat ya, ini orang lokal di Kalimantan, saya kira jauh lebih tahu jawabannya dari saya. Ya, itu aspek kebijakan dari pemerintah, konteksnya di sana sebenarnya. Dan jawaban singkatnya adalah law enforcement, bagaimana penegakan hukumnya. Kalau kita lemah, kita tidak bisa melakukan tindakan-tindakan bagi yang melanggar sampai kapanpun ya, teori apapun ya akan sulit diterapkan. Jadi kalau kasusnya tadi pertanyaannya bagaimana mengatasi pelanggaran itu, ya tegakkan hukumnya. Kayaknya undang-undang kita juga tidak kekurangan ya. Sudah ada tentang undang-undang tata ruang, misalnya dari Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 ya. Bagaimana RT RWN, rencana tata ruang wilayah nasional, RT RW, rencana tata ruang wilayah pada skala provinsi, RT RK pada skala kota kabupaten dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 itu udah jelas. Tapi bagaimana? Misalnya bahwa suatu wilayah DAS saja harus menyediakan minimum 30% gitu. Ruang terbuka hijau, included artinya blue open space. Tapi kan banyak yang kurang. Tapi juga penebangan masih berjalan. Nah, ini adalah penegakan hukum. Aspeknya ke sana. Kedua, bagaimana keberhasilan agroforestry? Agroforestry kalau tadi dari Prof. Sugiarto sendiri kan sudah melihat ya sejarah, dan saya juga menekuni sejarah pekarangan. Pekarangan itu kind of media for agroforestry practices. Secara skala keluarga ya kita bisa buktikan pekarangan tradisional. Ya, pekarangan tidak hanya di pedesaan, di perkotaan pun bisa dipraktekkan ya, bisa direpetisi, bisa diulang gitu praktek-praktek perdesaan itu. Tetapi sejauh mana keberhasilan? Nah, ini kan sebenarnya mengilhami ketika orang sudah mengalami kerusakan-kerusakan. Lalu bagaimana pertanian monokultur? Secara ekonomi betul monokultur itu akan menghasilkan suatu benefit ya yang begitu tinggi karena pasti efisiensi tercapai. Tapi kan arahnya ke ekonomi saja barangkali ya. Nah, tapi dengan kombinasi multi layering mulai dari rumput, semak, perdu, tanaman liana sampai pohon besar, kalau dikombinasikan lewat agroforestry, agrosilvopastura, agrosilvovisery, lalu menjadi pemikiran suatu alternatif untuk tadi untuk mitigasi ya bencana. Jadi misalnya saja di Bogor Barat
tanggal 1 Januari 2020 tahun lalu ya, itu ada banjir bandang yang lalu menghabiskan suatu kampung habis gitu ya. Dan pada waktu itu BNPB bekerja sama dengan IPB mempraktekkan untuk tanam vetiver. Tapi kalau vetiver saja, artinya di sini adalah akar wangi yang bukan dipanen untuk produksi minyak atsiri ya. Jadi akar wangi yang memiliki kedalaman akar yang cukup dalam 2, 3, 4 meter, kemudian tidak harus dipanen, tapi masyarakat kan nggak mungkin kalau nggak dapat hasilnya gitu. Hanya cuma nanam saja. Ya mereka pengennya memanen lalu dijadikan minyak atsiri yang harganya mahal. Karena itu solusinya adalah praktek agroforestry. Kita tanam dengan pala, kita tanam dengan rambutan, kita tanam kombinasi dengan durian, dengan cash crop yang bisa dipanen 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, sampai pohonnya besar. Itu adalah salah satu solusi. Saya tidak bisa mengatakan sukses story atau tidak, karena kita harus melalui perjalanan waktu. Tetapi bahwa erosinya terkendali, landslide-nya terkendali, sambil menunggu yang lain-lain menjadi established, petani juga masih bisa mendapatkan panenan dari cash crop. Entah itu dari terong, entah itu dari sayuran-sayuran tegalan ya, bisa bayam, kangkung, dan sebagainya, cabai. Nah, ini adalah suatu implementasi bahwa perbaikan ekonomi tercapai, tapi di dalam mitigasi bencana juga dilakukan. Dan bukan hanya mitigation, tapi adaptation. Jadi bagaimana masyarakat itu beradaptasi ya, menyesuaikan. Jadi misalnya saja di Hulu Citarum yang tadinya itu satu jenis hortikultur, kentang ya, apalagi kentang. Kentang dataran tinggi dicabut, turun hujan ya erosi. Tapi mereka dengan program Citarum Harumnya yang dimulai tahun 2019 bukan hanya membersihkan sungai saja, tapi bagaimana community development dengan praktek agroforestry-nya. Dan itu diterapkan gitu ya. Tentu tidak mudah, pasti ada hambatan. Lalu bagaimana sukses story-nya? Adalah extension services. Karena pertanian dalam bahasa Inggris adalah agrikultur. Kultur ini tepat ya. Kultur itu yang sering kita lupakan. Sehingga ketika masyarakat sudah biasa dengan kentang, lalu untuk berubah itu tidak gampang. Untuk merubah kultur menanam kentang tiba-tiba harus dikombinasi kopi dengan vanila, kopi dengan tanaman bawahnya jagung. Oh, saya nggak biasa nanam jagung begitu. Karena itu kultur budaya. Jadi apa? Ya perlahan-lahan dengan melalui penyuluhan. Pengetahuannya diberikan. Ini loh, kalau dulu nanamnya sayuran saja, sekarang kalau nanam jagung mungkin jarak tanamnya beda, jumlah pupuk, jenis pupuknya beda. Gitu ya, waktu tanamnya beda. Ini melalui apa? Penyuluhan. Nah itu saya pikir ya, saya mungkin tidak direct menjawab sukses story karena saya bukan pengambil kebijakan di Kalimantan, tapi artinya penegakan hukum penting, lalu bagaimana kultur untuk membudidayakan agroforestry practices perlu dilakukan. Bukan berarti semua bentang alam harus menjadi agroforestry, tidak ya. Kalau diperlukan, karena pendekatan landscape itu monokultur dalam suatu bentang landscape, that is the practices of agroforestry. Jadi ada kelapa sawit, ada yang lainnya, patch yang lain dengan tanaman lain. Itu merupakan pendekatan bentang alam. Dalam tapaknya misalnya kelapa sawit, saya to the point ke kelapa sawit, kan bisa sebelum kelapa sawitnya besar lalu menaungi tajuk yang gede gitu ya, di bawahnya kan bisa dikombinasikan dengan cash crop, tanaman sayuran, palawija, dan lain sebagainya. Kemudian kalau udah gede, kenapa nggak bisa dikombinasikan dengan sapi gitu ya? Memang ada penelitian-penelitian di mana kualitas rumput sebagai pakan sapi di bawah tegakan sawit itu tidak sebagus padang rumput yang terkena matahari penuh misalnya. Nah mungkin ke depan teknologi ini perlu dikembangkan. Bagaimana untuk mendapatkan kualitas rumput yang lebih baik. Atau apakah rumputnya perlu diolah dulu. Karena petani-petani di Eropa untuk peternak sapi itu kan rumputnya dipanen. Dipangkas lalu digulung.
ya, masuk ke dalam silo, dikeringkan, difermentasikan, baru menjadi makanan ternak yang nilai gizinya lebih tinggi daripada rumput segar. Karena rumput segar itu kan kadar airnya saja yang tinggi. Ya, jadi ternak-ternak di Eropa lebih banyak diberi pakannya adalah pakan yang sudah dipanen gitu, tidak langsung. Baik, barangkali demikian. Ya, terima kasih Profesor Hadi Susul Arifin, lengkap sekali tadi menjawab pertanyaan Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan puas terhadap apa yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu semua. Jadi akan ada sesi pertanyaan untuk dua panelis, yaitu Profesor Sugiarto dan Bu Kurniatun Hairiyah. Mungkin ada yang mau meraise hand atau menulis di chat, bisa dilakukan. Mungkin karena masih pertanyaan sebelumnya tadi dari Pak Firman ya, Pak Firman Heru Kurniawan yang menanyakan ke semua pemateri ya. Jadi pertanyaannya adalah, kita sepakat bahwa agroforestry bisa menjadi solusi, namun prakteknya pada tingkat tapak masyarakat sering mengeluh dengan harga produk agro yang sangat fluktuatif karena hadirnya tengkulak. Selain itu, di masyarakat banyak kelompok pengelola agroforestry pada tingkat desa tidak memenuhi target produksi karena keterbatasan lahan, sehingga mau tidak mau menggunakan jasa tengkulak sebagai jembatan untuk distribusi produk. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana pendapat Prof. Sugiarto dan Prof. Kurniatun untuk mengatasi permasalahan tengkulak ini terkait dengan produk agroforestry. Mungkin itu. Prof. Sugiarto, ya, atau Prof. Dulu. Oh ya. Oke, jawab. Baik, terima kasih Pak Sugeng. Sebenarnya pertanyaan yang diberikan akan ada ahlinya Bu Pucuk ya. Ya, mungkin pengalaman dari Prof. Sugiarto dari aspek, karena tengkulak ini kan aspek sosial, jadi mungkin Prof. Sugiarto dari pengalaman bersama dengan ya, saya gitu, ini ke masalah ke aspek sosialnya ya. Saya rasa memang itu masalah di pedesaan umumnya, entah itu agroforestry ataupun pertanian pada umumnya, yang memang masalah pemasaran, masalah adanya tengkulak itu menjadi masalah cukup pelik, dan pendekatan utamanya ya kelembagaan. Jadi kelembagaannya yang harus diatur. Kemudian kalau belum sampai pada bentuk koperasi, saya lihat yang mungkin Prof. Ucu nanti bisa menawarkan di daerah Antang itu tentang petani koperasi susu, itu kan bisa menjadi koperasi yang cukup besar. Nah, kalau idealnya kita mengelola hasil ini juga membentuk asosiasi, syukur bisa bentuk koperasi, tapi kalau skala kecil bisa ya asosiasi, misalnya paguyuban itu akan bisa menjadi pemotong kesulitan-kesulitan dari adanya tengkulak dan sebagainya itu. Saya rasa itu yang mesti dibentuk. Ketika ada produk-produk yang sama, kemudian kita kesulitan dalam pemasaran, memang kalau berdiri sendiri akhirnya harga itu memang menjadi masalah yang sangat mengganggu untuk semangat produksi ke depan. Sehingga saran saya ya bentuk asosiasi, bentuk paguyuban dari para petani ataupun siapa yang tergabung dalam pengelolaan agroforestry itu. Misalnya produk-produk contoh salak dan sebagainya itu asosiasinya perlu dikuatkan sehingga harga tidak diombang-ambingkan. Itu mohon maaf saya bukan praktisi, sehingga kendala di lapangan mungkin saya juga tidak tahu persis, meskipun saya juga orang kampung tapi tidak menggeluti masalah bisnis itu. Tapi pandangan saya
sekali lagi kalau yang saya mengkomparasikan beberapa fenomena yang ada di masyarakat itu keberadaan asosiasi itu sangat dibutuhkan. Itu Pak Sugeng, mungkin sekilas jawaban saya, mungkin tidak memuaskan, mohon maaf. Ya, mungkin ada tambahan dari Bu Jo, Prof. Ya, Jo. siap Pak Sugeng. Saya sedikit ada pengalaman sebenarnya, ini bukan hasil riset kami, tetapi orang kami ini suka ngeluyur ya. Ini adalah contoh dari paguyuban atau kelompok koperasi kopi di daerah Kerinci. Di lereng Gunung Kerinci sebelah sana itu luar biasa. Dan mereka sudah bisa menembus pasar dunia untuk kopinya. Kopinya ini ada pendampingan tentang pemrosesannya, terus kemudian kemasannya, dan bagaimana mereka membentuk suatu koperasi dari suatu kawasan di Kerinci tersebut. Tentu saja dari berbagai kelompok-kelompok tani. Tugasnya dari koperasi pada waktu itu yang saya pelajari adalah mereka mempunyai hubungan atau informasi tentang pasar kopi dari luar. Sehingga hari ini, besok harganya berapa, hari ini apa, dan mereka sudah mempunyai channel-channel. Jadi sudah punya channel pasar. Yang sweet honey, ini permintaannya biasanya pasarnya ke Australia. Sehingga pasar ini tadi pemrosesan dari kopi dari masyarakat ini tidak dibatasi oleh hanya satu macam saja. Mereka ahli di proses honey ya, pakai itu tadi honey system, itu nanti pasarnya ke Australia. Terus kalau yang dengan Starbucks misalnya, kalau dengan Starbucks, ini harus high diversity, biodiversity-nya itu dipertahankan. Terus pemrosesannya yang gimana? Mereka lebih kepada natural. Nah, ini yang didampingin. Terus kemudian mereka memberikan setiap hari itu memberikan informasi tentang harga 1 kilogram kopi itu berapa. Terus mereka memberitahukan kepada anggotanya, Bapak Ibu semua, apabila mau menjual kopinya ke luar, tidak pada koperasi, monggo silahkan, tapi jangan sampai harganya lebih rendah dari itu. Jadi artinya ini adalah memprotek dari petani kopi supaya mereka tidak dipermainkan oleh tadi kayak tengkulak. Kalau mereka sudah stuck hari itu tidak bisa menjual keluar, mereka di koperasi menerima kopi tadi dijual kepada koperasi dengan harga yang seperti dilaporkan dari luar. Jadi mereka tidak membatasi, memonopoli dari harga pasar dan pasarnya. Kemudian mereka dalam rangka melestarikan dari atau mengkonservasi Kerinci dari pengunjung, ya, yang kadang-kadang semakin banyak pengunjung, itu ekosistemnya, layanan ekosistemnya mulai terganggu. Nah, di sini antara lain dengan seperti yang kita lihat di Semeru itu sudah mulai bagus, diturunkan semua pengunjung kembali ke bawah, membawa waste-nya, membawa limbahnya. Kemudian di situ limbah dikumpulkan di satu tempat. Cuman sayangnya belum dikoordinir, diapakan setelah itu. Nah, kalau di Kerinci itu ini datang sampah ini tadi, kemudian sebagai apresiasi kepada pengunjung, kepada turis tadi atau turis baik itu domestik ataupun asing, itu mendapatkan 1 kilogram waste atau limbah, mendapatkan 1 kilogram kopi dari petani. Jadi ini merupakan persuasi dan kepedulian dari petani bahwa mereka care dengan lingkungannya. Jadi tidak memonopoli, dilindungi ini, dilindungi itu enggak jalan juga. Tapi mereka sudah tahu bagaimana menghadapi pasar dan permainan dari tengkulak tadi. Terus kemudian adanya adat, masyarakat adat ini memegang peranan penting sekali. Seperti yang di Krui.
itu sangat membantu di dalam mengkonserv keanekaragaman hayati. Apa yang telah mereka miliki dahulu itu tidak akan lekang oleh zaman, karena itu tidak bisa diperjualbelikan, tidak bisa dialihfungsikan lahan tersebut. Ya, terus kemudian kalau tadi yang di Kaleka, di lahan gambut, itu tadi yang saya berikan contoh di situ, Indonesia berhasil mengeluarkan moratorium tentang pengalihfungsian atau pembakaran, maksud saya pembakaran lahan, atau bukan lahan tapi melakukan pembakaran di lahan-lahan di gambut, karena itu membahayakan, akan merambat ke daerah-daerah yang lain termasuk ke hutannya, sehingga emisi kembali meningkat. Namun ternyata di luar dugaan, pada waktu itu kami berkunjung ke lahan yang dipergunakan untuk penelitian mahasiswa itu tadi, mengeluhkan Bapak itu bahwa sebenarnya kami ini dulu adalah petani yang juga menanam padi, tapi padi orang Dayak selalu diawali dengan pembakaran dari semak belukar ini. Tapi sekarang adanya aturan itu tidak bisa lagi. Jadi kami tidak melakukan pembakaran lagi, terpaksa beras kami ya dari pasar, kita beli di pasar. Uangnya dari mana? Saya sebagai labor, saya bekerja di luar lahan kami. Itu Bapak Ibu sekalian yang saya dengar dari penelitian mahasiswa yang dilakukan di Henda, Desa Henda. Ini merupakan bukan daerah gambut tapi bergambut. Jadi gambutnya sudah tipis, hanya tinggal kurang dari 50 cm, dan itu sudah diusahakan secara turun-temurun. Mereka tahu persis apa yang dilakukan, apa yang harus dihindari, dan seterusnya. Itu Pak Sugeng, saya kira setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sugiarto tadi, dan tadi Pak Hadi Susilo juga sudah menyampaikan koperasi ini sangat penting untuk difasilitasi dan didampingi. Ya. Baik, terima kasih jawabannya Prof. Sugiarto dan Prof. Kurniatun. Tadi mumpung menyambung terkait agroforestry yang di gambut, ini ada pertanyaan dari Budiawati Supangkat Iskandar. Jadi pertanyaannya adalah, Bu Profesor Kurniatur, bagaimana koreksi? Jadi koreksi untuk kebijakan melarang membakar hutan dalam praktek sistem pertanian gilir balik di Kalimantan. Salam, dari Pak Johan Iskandar, ya, Prof. Johan. Iya. Prof. Johan, ya. Ini ahlinya ini kawan dekat ini. Ya, jadi bagaimana mengoreksi kebijakan yang terlanjur tadi itu, melarang membakar padahal itu menjadi tradisi yang mungkin sudah tutup. Iya, terima kasih. Saya senang sekali ini. Sebenarnya saya bukan ahli dari api ya, dari pada waktu kebakaran tahun 2017, di mana kami masuk ke situ dikarenakan adanya isu emisi Indonesia menjadi emitor di dunia nomor berapa itu waktu itu, yang kita juga dipermalukan karena dari gambut tadi yang terbesar. Nah, ternyata itu tadi sudah dilarang. Memang itu jalan, sekarang sudah turun dari urutan ketiga Indonesia menjadi emitor urutan yang ke-12 atau berapa gitu, dikarenakan tadi berhasilnya moratorium tadi ya, mengurangi emisi. Nah, tapi di lain sisi bagi petani ternyata itu ada, Pak. Jadi dengan demikian policy atau kebijakan yang telah dibuat dulu dengan yang sekarang ini perlu disesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini. Jadi tidak bisa kita berpatokan pada policy kebijakan yang sudah ada dulu, tapi cobalah dikaji lebih dekat lagi. Kalau dilarang, yang dilarang itu di mana? Dan kalaupun diizinkan, itu harus bagaimana? Nah, ini tentu saja para ahli api ini tadi ada trik-triknya. Oh, mungkin harus ada syaratnya, boleh bertani padi, tapi mungkin harus dibuat semacam border yang bisa mematahkan atau menjadi
merambatnya api dari satu lahan ke lahan yang lain. Dari grup ini tadi mereka melaporkan pernah kecolongan. Ya, terjadi kecolongan katanya karena mereka lengah dari belakang, padahal mereka punya tower, punya pengintai di mana untuk mengintai api. Terus kemudian mereka punya jadwal menjaga api pada waktu musim kemarau, tapi api itu merambat dari tempat yang lain yang mereka lolos, sehingga mereka nggak membakar, tapi mereka desanya ini ada kebakaran. Itu Pak yang saya pelajari. Jadi saya kira Pak Joni Iskandar dan Budiati, saya kira ini adalah peluang penelitian untuk memperbaiki atau mengkoreksi dari kebijakan pelarangan pembakaran di gambut. Itu bagaimana kalau pada lahan pertanian, terutama pada lahan-lahan petani yang menanam padi, kalau larangan itu tadi yang diaplikasikan sebenarnya untuk tujuan pengalihfungsian hutan atau penggunaan lain di lahan bergambut, di lahan gambut, ya. Tapi kalau di lahan bergambut, apakah itu juga menjadi sasarannya? Apabila ya, adakah jalan keluarnya atau strategi atau trik-trik yang bisa menghambat melebarnya api dari pembakaran lahan karena pembukaan untuk pertanian, bukan alih fungsi lahan. Ya, jadi mungkin itu yang perlu ditinjau kembali, api dari mana, tujuannya untuk apa, terus kemudian bagaimana caranya untuk minimalisir terjadinya risiko kebakaran. Itu Pak, saya tidak ahli membakar. Ya. Itu mungkin tadi intisarinya bahwa kita melihat konteks daerahnya itu Bu ya, jadi mana yang memang kawasan industrial, pertanian industrial atau kawasan masyarakat tradisional itu mungkin yang menjadi itu sama juga, maaf Pak, itu juga ada yang berhubungan dengan aturan yang tidak boleh mendrainage ya. Jadi kalau airnya turun tidak boleh sampai 30 cm atau berapa. Nah, itu pada mulai titik awalnya tuh di mana tempatnya itu bergelombang. Apakah di dom ataukah yang mana? Ini masih banyak sekali gap-gap yang perlu mendapatkan kejelian dari para peneliti yang ada di sini semua. Monggo. Ya, itu tadi dapat clue dari Bu Profesor Kurniatun, topik penelitian tadi menentukan salah satunya menentukan gap bagaimana trouble water ya di gambut, jadi untuk pencegahan kebakaran. Mungkin ada pertanyaan satu lagi sebelum kita tutup sesi plenari ini. Mungkin ada yang melambaikan tangan atau raise hand untuk pertanyaan. Saya tunggu berapa menit. Tadi ada yang satu Bu Co. Jadi yang Bu Co terkirimnya ke ini saya ke mana? Ke private message saya. Jadi pertanyaannya adalah apa tadi? Pertanyaannya adalah Prof. Kurniatun barangkali dapat memberikan pengalaman dalam pemahaman tentang agroforestry merupakan siklus dari sistem agroekosistem, hutan campuran, talun, kebun, ladang, hutan campuran, dan seterusnya dalam kurun waktu yang lama atau pendek. Apakah praktek agroforestry tersebut masih dianggap berkelanjutan saat ini? Jadi itu pertanyaan yang sangat filosofis. Apakah agroforestry itu berkelanjutan? Itu. Baik, terima kasih. Mungkin Pak Sugiarto ini tadi. Ya, Pak Betul Sodo. Ya, Pak Sodo. Dengan filosofi Jawanya yang itu tadi loh Pak, yang wayang tadi loh Pak, saya suka sekali suwer. Ya, kalau begitu Pak Sugiarto atau saya ini dulu?
Monggo. Ini pertanyaan, ya boleh salah dua-duanya dari apa namanya pengalaman masing-masing gitu yang di lapangan. Mungkin Bu Purniatun dulu, jadi ini mungkin saya coba ya dari pengalaman bersama teman-teman Ikraf dulu pada tahun 1993-an, termasuk dengan ini talun, contohnya talun kebun, ya ini yang di Jawa Barat. Ini kan merupakan talun kebun ini terbentuk setelah periode ketiga. Semuanya sama, slash and burn. Terus kemudian setelah slash and burn mulai ditanami dengan tanaman tahunan dan itu jenisnya belum terlalu bervariasi. Kemudian secara bertahap setelah 5 tahun tadi ya ditinggalkan, terus kemudian disisipi lagi dengan pohon-pohon lainnya. Dan karena ini tadi sistemnya ini tadi masih boleh dikatakan masih awal, jadi masih terbuka, tapi sudah mulai tertutup. Kemudian dari beberapa biji-bijian yang berasal dari hutan yang berada di sekitarnya, dengan adanya burung yang datang ke situ atau hewan-hewan malam hari yang membawa biji-biji dari hutan itu, dropping atau di kebun tersebut kemudian berkembang. Nah, berkembangnya sistem tadi tanaman itu tadi oleh petani karena ini sudah ada di dalam landscape dan di lahan pertanian, mereka sudah tahu dari orang tuanya. Dan manfaatnya apa tuh mereka sudah tahu, sehingga mereka biarkan. Tapi kalau mereka tidak tahu, itu biasanya terus langsung ini kayu bakar, pangkas, jadikan kayu bakar. Tapi kalau yang bagian-bagian kayu itu misalnya kalau ada kecapi atau dari situ ada durian, kalau yang di daerah Lampung itu kayu laban atau apa, itu dibiarkan, Pak. Dibiarkan, ada gaharu juga itu dibiarkan terus kemudian secara bertahap menyerupai hutan. Tapi mereka sudah mendirikan saung-saung ya, jadi untuk tinggal di situ ada durian dan terus berkembang ada bambu. Kalau yang saya ingat bambu di daerah Bandung. Dan ini sudah puluhan tahun. Nah, ciri khas dari sistem pertanian yang berkelanjutan itu adalah multi years, not just about 1 year. Ya, kalau sudah sampai lebih dari 30 tahun, ya, ini tanpa ada keluhan dari tetangganya. Nah, ini adalah salah satu ciri dari ekologinya bahwa ini sustainable. Terus sustainable itu juga multi years, multi scale. Jadi tidak hanya di lahan kita saja. Bagaimana dengan di landscape-nya? Tadi yang disampaikan Pak Hadi Susilo, walaupun di situ ada sayuran, di sana ada agroforestry, di atas masih ada hutan, bisa berjalan secara harmoni dengan mempertahankan ada jasa-jasa lingkungan tadi berhubungan dengan hidrologi, biodiversity jangan lupa itu kuncinya ya, biodiversity ini dibutuhkan untuk kehidupan dan sekarang dengan adanya perubahan iklim ini, isu perubahan iklim, karbon rendah emisi harus dipertahankan di dalam sistem pertanian. Nah, agroforestry bisa menyimpan dalam waktu yang lama. Dan dari aspek sosialnya, selama itu masih belum ada goncangan-goncangan itu berarti itu masih salah satu saya sebutnya sistem yang sustainable. Karena secara ekonomi itu bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, yang kedua ekologinya terjaga, dan budaya tetap itu adalah budaya dari Jawa Barat, dari kebun talun itu, contoh lagi dari Baduy. Ya, nah ini Bapak Ibu sekalian sedikit sharing dari saya kira kawan saya Ibu Budiati dan Pak Iskandar itu, Pak Joni itu pura-pura aja itu, padahal dia tahu banyak itu beliau itu. Ya, mungkin ini second opinion Bu, second opinion dan nanti ada second opinion. Nah, itu sama Pak, sama dengan yang di Kalimantan dan yang di Sumatera, yang di Krui itu. Akhirnya mereka mendapatkan pengakuan dari pemerintah karena itu sistemnya sustainable. Sebagai hutan adat dapat pengakuan, di Sumber Jaya juga. Mekaten Pak.
Nggih, matur suwun. Terima kasih Bu Kurniatur, Profesor Kurniatur Haria. Mungkin Prof Sugiarto ingin menambahkan, jadi dari pengalaman pribadi dari kegiatan pendampingan masyarakat dan lain sebagainya, mungkin Prof Sugiarto bisa memberikan penjelasan tambahan. Monggo. Suaranya di mute, Pak, Prof. Suaranya tidak terdengar. Ya. Ini yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Ya itu tadi saya kira tadi minta second opinion, Pak. Jadi orang Pak belajar, Pak. Ya. Alasan deh. Ya. Inilah kesempatan untuk guyon-guyon lah untuk kita kebersamaan kita. Baik, kalau saya mengomentari dari pertanyaan tadi, untuk contoh-contoh saya rasa dari Bu Ujo, dari Pak Hadi sudah cukup komprehensif, cukup wah itu udah melalang buana kemana-mana. Kalau saya pengalamannya sangat minim, hanya perenungan-perenungan saja. Prinsipnya kalau harapan kita untuk keberlanjutan ini, sustainable yang kita harapkan ini, saya masih optimis bisa kita wujudkan, asal kita kembali, kalau saya memang pencinta budaya, kita mau kembali ke filosofi dasar yang diajarkan para leluhur kita, saya rasa sudah cukup banyak. Saya contohkan simbol-simbol agroforestry dan pengelolaannya secara landscape tadi ya, bukan skop yang kecil, tapi kita harus multifunction, multi stakeholder, multi system, ya multi segalanya. Saya rasa ini simbol dari agroforestry ini, simbol keharmonisasi berbagai perbedaan itu menjadi satu sistem yang untuk hal-hal yang lainnya juga disatukan. Nah, terkait contoh kalau yang saya pahami, salah satu bentuk agroforestry untuk simbol keberlanjutan ini, contoh budaya wiwit ya. Wiwit kalau di Jawa masih sebagian ada yang masih melestarikan, mungkin di tempat yang lain dah. Itu apa yang disuguhkan dalam sedekah wiwit itu adalah bahan-bahan yang asalnya harus komplit dari hewan, dari tumbuhan, dan jenisnya itu simbol bahwa yang disuguhkan juga harus ada. Maksudnya meskipun kita wiwit di persawahan, bahan yang digunakan untuk wiwit contohnya adalah harus ada janurnya. Berarti kan kita menuntut ada keberadaan dari tanaman kelapa. Ya. Kemudian makanannya juga demikian, yang macam-macam harus ada bumbu ini. Itu kan secara simbolis, secara harapannya bahan-bahan itu juga tersedia. Maka sebenarnya dengan kalau kita memahami ini, tuntutan atau tuntunan para pendahulu itu ya memang kita mengelola ekosistem harus multi segalanya. Jadi ya meskipun ada hamparan sawah, juga harus ada kebunnya, harus ada kalau yang saya sebutkan tadi ada, kita mengelola ada polo gumandul, polo kesampar, polo kependem, polo andeng, polo kirno, itu memang harus ada semuanya. Ya, itu prinsipnya saya mengajak kita kembali mempelajari ajaran-ajaran leluhur kita, termasuk hambatan-hambatan yang sekarang ada, misalnya, sekarang ada pembakaran itu baik atau tidak, kita kembalikan ke konsep-konsep dasar, insya Allah nanti ada solusinya, asal kita mau mempelajari saja. Terima kasih, Pak. Terima kasih tambahan dari aspek kultural tadi. Jadi memang kalau suatu budaya itu misalnya agroforestry tadi, dari tradisi wiwit sudah melekat dalam budaya Jawa selama bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, itu sebenarnya sudah salah satu tanda
Prof ya, kalau itu bentuk pertanian Lebih dari berkelanjutan 100 gitu. tahun malah. Iya, beratus-ratus tahun malah. Jadi dan Iya. itu sudah melekat di kultur ya dalam banyak aspek, nggak cuma di pertanian, jadi di seremoni-seremoni, di rumah, sandang, pangan dan segala macam. Jadi mungkin sepakat semuanya tadi itu para master-master itu bahwa agroforestry adalah pertanian berkelanjutan. Jadi mungkin Makasih tidak Pak diragukan Sugeng, lagi itu. Prof. Airatun dan Pak Prof. Sagiarto. Ya, terima kasih Prof. Teguh. Mungkin ini tadi kita udah lewat hampir 15 menit dari jadwal yang dijadwalkan dari jamnya. Buat nggak nama-nama Bu, karena banyak ilmu yang apa namanya yang didapatkan, jadi tidak masalah. Saya kira nanti ada break sampai jam 1, jadi mungkin masih ada kesempatan untuk istirahat, makan siang atau ibadah. Mungkin sekali lagi saya ucapkan terima kasih partisipasinya Prof. Sugiarto, Prof. Kurniatun Haria. Hari ini pencerahannya luar biasa sekali. Para tamu, para partisipan, panitia, semuanya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.